Nanti saya akan tunjukkan salah satu web, dia itu bisa memvisualkan pencarian-pencarian di kecerdasan buatan ini ya. Jadi nanti akan terlihat seperti apa kerjanya si algoritma pencariannya itu. Termasuk perbedaannya nanti akan terlihat jalur yang dia pilih sama lamanya waktu pemrosesan. Nah, itu nanti akan terlihat. Nah, ini saya lanjutkan dulu pembahasan mengenai pencarian terbimbingnya. Oke, nah ini. Jadi kalau yang di pencarian terbimbing atau inform search itu ada beberapa algoritma juga yang biasa dikenal. Ada algoritma hill climbing. Nah, algoritma hill climbing ini juga punya dua jenis lagi ya. Ada simple hill climbing sama steepest ascent hill climbing. Kemudian nanti yang lebih advance lagi ada algoritma A-star atau A-star gitu ya. Sama algoritma greedy juga. Jadi yang kita bahas yang hill climbing dulu. Atau heuristic search atau informed search juga ya. Jadi pencarian buta itu tidak selalu dapat diterapkan dengan baik ya. Hal ini disebabkan karena waktu aksesnya yang cukup lama. Nah, bayangkan kalau kita itu cuma punya resource hardware yang terbatas. Gitu. Sedangkan datanya, kita perlu melakukan sebuah pencarian data yang mungkin lumayan harus cepat atau banyak kayak gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pencarian buta, itu akan sangat memakan banyak resource hardware ya, terutama memorinya. Nah, untuk masalah dengan ruang masalah yang besar, teknik pencarian buta bukan metode yang baik karena keterbatasan kecepatan komputer dan memorinya. Gitu. Jadi metode heuristic search ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang besar tadi ya, mengenai kecepatan sama resource memorinya. Nah, jadi kalau di pencarian heuristik ini, dia itu setiap melakukan atau berjalan ke node selanjutnya, dia menggunakan nilai estimasi atau perkiraan atau boleh dibilang nilai bobot juga gitu ya. Dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul berikutnya atau node berikutnya ya gitu ya. Nah, ini contohnya biasanya dicontohkan adalah permainan puzzle seperti ini ya. Jadi ada puzzle dengan ukuran 3x3 kotak itu. Ya, satu kotaknya kosong. Ini katakanlah keadaan awalnya seperti ini ya. Jadi kotak tengah bawah kosong, nah tapi tujuannya nanti kotak yang di tengah ini, tepat di tengah ini kosong dan angkanya urut gitu ya. 1, 2, 3, 4, dari kiri ke kanan, ke bawah, ke kiri lagi, kemudian yang atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Kayak gitu. Nah, kalau digambarkan ruang permasalahannya seperti ini ya. Jadi sini ada keadaan awalnya, initial state-nya, kemudian tujuannya di sini. Nah, ini ruang-ruang keadaannya. Kombinasi-kombinasi yang bisa terjadi gitu, maksudnya. Nah, ini bisa 6 yang digeser ke kiri, atau mungkin angka 5-nya ini yang digeser gitu ya. Ke atas, ke bawah, kayak gini kombinasinya. Nah, pada pencarian heuristik perlu diberikan informasi awal, yaitu jumlah ubin yang menempati posisi yang benar. Jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan atau lebih baik. Gitu ya. Maksudnya gini ya, jadi informasi awalnya itu jumlah ubin yang sudah pada posisinya itu ada berapa jumlahnya ya. Nah, nanti yang paling banyak jumlahnya itu yang paling diharapkan gitu ya, atau yang lebih baik gitu ya. Di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sudah
menempati posisinya dengan benar ya. Berarti jumlahnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Ada 6 upin yang menempati posisinya dengan tepat ini. Nah, sedangkan yang di sini hanya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu seterusnya. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Ini ditandai dengan H sama dengan 6, H sama dengan 4, H sama dengan 5, kemudian yang terlihat ini juga 5 juga. Seperti itu. Nah, kemudian informasi selanjutnya diberikan misalnya untuk jumlah upin yang menempati posisi yang salah, jumlah yang paling kecil yang diharapkan, kayak gitu ya. Jadi kalau yang misalnya informasi awalnya jumlah upin yang paling kecil yang dilewati, berarti yang ini ya, H2 ini nanti yang menjadi pertimbangan selanjutnya istilahnya, atau menjadi jalan selanjutnya. Nah, ini. Menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, jumlah yang lebih kecil adalah yang diharapkan. Nah, itu informasi-informasi awalnya seperti itu ya. Jadi informasi awal itu bisa teman-teman analogikan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan gitu ya. Ketika kemarin kita membahas mengenai ruang masalah sama agen cerdas itu ya. Nah, itu kan kita harus bisa mendefinisikan aturan-aturan yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Aturan-aturannya ini. Nah, ini yang digambarkan. Oke, yang ini selanjutnya algoritma hill climbing-nya nih. Contohnya biasanya untuk penyelesaian traveling salesman problem atau TSP ini ya. Di sini digambarkan ada 4 kota gitu ya. Nah, tugasnya si programnya itu adalah mencarikan jalur terpendek agar si kurirnya itu bisa melintasi setiap kota itu dengan jarak yang pendek itu misalnya. Jadi semua kota tetap dilalui, tapi harus lewat yang mana dulu nih, biar jaraknya itu lebih singkat gitu istilahnya. Solusi-solusi yang mungkin dengan menyusun kata-kata dalam urutan abjad misalnya nih. Jadi ini kombinasi-kombinasi ruang keadaannya seperti ini ya. Bisa melalui A, B, C, D, kalau di total nanti ada 19, anggaplah 19 km gitu ya. Atau mungkin bisa juga melewati A, B, D, C, totalnya 18 km, dan seterusnya. Oke. Ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin misalnya. Nah, tadi kombinasinya itu pokoknya ditulis semua lintasan yang mungkin dilaluinya. Gitu. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Nah, itu. Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi 2 kota dalam satu lintasan. Nah, untuk menghitung berapa jumlah kombinasi yang bisa diterapkan, itu menggunakan rumus faktorial seperti ini ya. Kalau ada 4 kota, otomatis kalau kita masukkan ke rumus ini, akan ada 6 kombinasi. Ya, ke-6 kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai operator. Jadi misalnya aturannya ini, tukar posisi 1 dengan 2. Itu sama dengan menukar urutan posisi kota pertama dengan kota kedua. Dan seterusnya ini aturan-aturannya. Nah, kalau digambarkan akan menjadi seperti ini nih. Jadi ada 4 kota, kemudian dikombinasikan ya, akan menghasilkan 6 kombinasi seperti ini. Ini maksudnya tukar kota pertama dengan kota kedua ya, jadi misalnya awalnya A, B, C, D gini, otomatis nanti jadi B, A, C, D, kayak gitu. Nah, kemudian tukar
kota kedua dengan kota ketiga misalnya. Ini jadi AC, BD, dan seterusnya ini ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau melalui ABCD dia jaraknya 19 kilo ini ya. Kalau dia lewatnya BACD itu totalnya 17 kilo gitu ya. Nah, yang dimaksud operator adalah ininya, TK 1,2 ini. Maksudnya tukarnya, aturannya ini, operatornya ini. Gitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi, keadaan awal ABCD itu ya, nah ini 19. Kemudian dicari kombinasinya, akan menghasilkan 6 kombinasi ini. Level pertama, hill climbing, mengunjungi BACD 17. Nah, kemudian dicek apakah BACD kurang dari ABCD. Nah, artinya lebih singkat dari ABCD itu ya. Nah, sehingga BACD menjadi pilihan selanjutnya dengan operator tukar 1,2. Maksudnya gini ya. Jadi kalau di algoritma hill climbing, dia jalannya akan selalu mulai dari root ini ke kiri dulu ya. Nah ini, dari sini ke kiri, node paling kiri dulu ini. Nah, ketika dia sampai di sini, dia akan ngecek nih, jaraknya yang paling kecil yang mana gitu ya. Apakah node rootnya ini atau yang di bawahnya ini? Oh, ternyata yang paling kecil adalah yang rootnya ini. Maksudnya node anaknya di bawahnya gitu ya. Nah, maka yang dijadikan posisi saat ini, ya yang ini, yang dipilih ini ya. Nah, kemudian karena yang BACD ini, operatornya kan 1,2 gitu ya. Nah, operator ini tidak akan digunakan lagi untuk langkah selanjutnya nih. Nah ini bisa dilihat di silangnya ini. Jadi yang 1,2 dia tidak akan digunakan lagi. Otomatis algoritmanya langsung ke node kedua ini ya. Nih. Karena nilainya lebih kecil ya, 15 dibandingkan 17. Kayak gitu. Nah, otomatis dia akan cari percabangan lagi. Karena operator 2,3 sudah digunakan, ya dia tidak akan melalui situ. Ini tidak akan melalui yang ini. Begitu seterusnya. Nah, itu kenapa algoritma heuristic search atau pencarian terbimbing ini dia menjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang BFS sama DFS tadi ya. Karena kalau yang pencarian buta itu kan hampir semua node dilalui gitu ya. Sedangkan ini dia sudah bisa motong jalurnya nih. Kayak gini ya. Kayak gitu. Otomatis pencariannya jadi lebih cepat dan selain itu memorinya juga lebih kecil gitu ya istilahnya. Itu. Selanjutnya pengembangan dari algoritma simple hill climbing ada namanya metode Steepest Ascent Hill Climbing ya. SAHC, Steepest Ascent Hill Climbing. Hampir sama dengan simple ascent hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri, tetapi berdasarkan nilai heuristik terbaik. Gitu ya. Nah, kalau yang simple tadi selalu ke kiri dulu, mulai dari root, turun ke level selanjutnya sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau yang steepest ini dia tidak ke kiri tapi langsung berdasarkan nilai heuristik terbaik gitu. Maksudnya seperti ini. Nah, ini ada gambar pohon pencariannya seperti ini. Keadaan awal lintasan ABCD sama dengan 19 ya, sama seperti tadi ya. Level pertama, hill climbing, memilih nilai heuristik terbaik, yaitu ACBD, sama dengan 12. Nah ini. Sehingga ACBD menjadi pilihan selanjutnya. Nah ini ya, jadi kalau yang steepest itu, dia langsung mencari nilai atau jarak terpendeknya ya, di antara 6 kombinasi yang ada ini. Di sini. Kalau yang simple tadi kan dia selalu ke kiri dulu ya.
walaupun padahal di sebelahnya ada jarak yang lebih singkat gitu ya. Ini level kedua, healing climbing memilih nilai heuristik terbaik karena nilai heuristik lebih besar dibanding ACBD. Maka hasil yang diperoleh lintasan tetap ACBD. Ini setelah dari sini, kemudian dicari kombinasinya lagi, ternyata yang paling singkat ACBD juga nih. Otomatis dia akan milih ke sini. Yang 13 ini. Kayak gitu. Begitu seterusnya ya. Jadi itu perbedaan dasar yang simple hill climbing sama steepest ascent hill climbing. Kalau yang simple dia akan selalu ke kiri. Kalau yang deep hill climbing atau steepest hill climbing, dia akan langsung mencari nilai bobot yang paling kecil gitu ya. Atau bukan nilai yang terkecil ya, maksudnya nilai heuristik terbaiknya istilahnya. Kalau dalam hal ini kan yang terbaik kan jarak yang paling singkat gitu ya dalam kasus kurir ini tadi ya, jarak kota terpendeknya ini. Seperti itu. Oke, itu dua algoritma simpel dulu yang mengenai hill climbing ya. Nah, sekarang coba saya tunjukkan visual